Halo semuanya, welcome back to Investigation. By the way, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Untuk video hari ini, aku mau membahas kasus penculikan yang bisa dibilang mengubah banyak hal lah. Kenapa bisa dibilang gitu? Mari kita langsung bahas aja. Jadi, aku mau bahas dua kasus. Yang kasus pertama ini mungkin kasus pertama yang membuat adanya larangan untuk menerima permen dari orang yang tidak dikenal. Pas kita kecil pasti kita sering dengar dari orang tua kita kalau gak boleh nerima permen dari orang yang gak kita kenal gitu. Alasannya ternyata dari kasus ini. Kasus ini merupakan kasus penculikan yang terjadi kepada Rachel Runyan. Rachel merupakan anak berumur 3 tahun. Ia tinggal di kota kecil di negara bagian Utah. Seperti anak kecil pada umumnya tentunya, dia sering bermain di taman di belakang rumahnya bersama anak-anak lainnya dan kakak-kakaknya. Kejadiannya terjadi pada tahun 1982. Ketika dia sedang bermain di taman seperti biasanya, tiba-tiba seorang pria menghampirinya. Dia berbicara dengan Rachel dengan dijanjikan permen dari toko terdekat, yang mana membuat Rachel sangat tertarik. Namanya anak kecil kan dikasih permen pasti suka kan, karena anak kecil suka yang manis-manis gitu, kayak aku. Pas lagi ngobrol sama orang gak dikenal itu, tiba-tiba kakaknya manggil. Rachel berbalik mau nyamperin kakaknya, tetapi tetap diajak ngobrol gitu, kayak ditahan-tahan gitu. Rachel terakhir terlihat di dalam mobil pria tersebut. Dari laporan anak-anak sekitar situ, polisi menggambarkan orang itu merupakan keturunan African American atau pria berkulit hitam dan mempunyai kumis. Nah, kakaknya bergegas ke ibunya dan menuju ke toko yang disebut oleh pria yang tadi itu. Tetapi sayangnya mereka sudah tidak ada. Detail-detail dari penyelidikan sangat sulit ditemukan dan sayangnya tidak ditemukan jejak Rachel. Padahal seharusnya penculikan anak seusia itu menjadi prioritas utama. Setelah 3 minggu, jasad Rachel ditemukan terikat dan telanjang di dekat jalan tanah sekitar 30 menit dari tempat penculikannya. Nggak ada lagi bukti yang terungkap setelah itu dan dengan cepat kasusnya menjadi dingin atau nggak bisa diselesain. Lalu beberapa tahun kemudian setelah jasad Rachel ditemukan, terdapat kalimat di WC umum yang menyatakan, "Beware, I'm still at large. I killed the little Runyan girl. Remember, beware." Selain kalimat itu, di bawahnya itu ada semacam tanda tangan yang berupa tanda salib kebalik dan dihiasi dengan angka 666. Tetapi lagi-lagi hanya sedikit petunjuk untuk membuktikan apakah catatan itu benar-benar ditulis oleh pembunuhnya atau hanya sick prank. Rachel tidak pernah terlupakan di kediamannya, dan taman tempat dia diculik pun diganti namanya menjadi Rachel Runyan Memorial Park untuk mengenangnya. Lalu, hadiah untuk informasi apapun mengenai pembunuhnya yang mengarah ke pembunuhnya sekarang telah melebihi $50.000. Selain itu, sistem peringatan Utah untuk penculikan anak menggunakan nama Rachel, yaitu Rachel Alert. Tetapi sekarang sudah diganti untuk semua state namanya menjadi Amber Alert. Jadi sistem ini berhubungan sama penculikan anak dan berhubungan dengan kasus selanjutnya yang mau aku bahas. Pertama-tama, Amber Alert itu apa sih? Jadi Amber Alert adalah sistem pemberitahuan tentang penculikan anak untuk ngasih tahu ke publik tentang penculikan anak gitu. Peringatannya disiarkan melalui radio, TV, HP, dan teknologi lainnya. Sistem ini juga gak cuma dipakai di Amerika aja, tapi di berbagai negara. Nama Amber Alert diambil dari namanya Amber Hagerman yang diculik dan dibunuh di Texas pada tahun 1996. Kenapa kok pakai namanya Amber? Nggak yang lain gitu. Kita bahas dulu kasusnya. Amber Hagerman merupakan anak berusia 9 tahun yang tinggal di Texas
Dan kayak yang aku udah bilang tadi, kasusnya terjadi pada tahun 1996. Jadi, kejadiannya bermula ketika Amber sedang sepedahan di sebuah tempat parkir toko yang sudah ditinggalkan. Seorang pria turun dari truk pick-up hitamnya dan dengan paksa melepaskan Amber dari sepedanya dan memasukkannya ke dalam truk. Dia berteriak sekali dan menendang si penculiknya, kata satu-satunya saksi yang melihat kejadiannya, yaitu Jimmy Cavill, seorang pensiunan ahli mesin yang berusia 78 tahun. Setelah itu, Jimmy segera menghubungi polisi, tetapi sayangnya tidak bisa menemukan Amber walau sudah mengerahkan 50 polisi dan agen federal, karena penculikan orang asing pun terbilang jarang dan sulit untuk dipecahkan. Hanya sedikit informasinya. 5 hari kemudian, seorang pejalan kaki menemukan tubuh Amber di sungai kira-kira 4 mil dari tempat kejadian. Tubuhnya ditemukan telanjang kecuali satu kaus kakinya dan lehernya terpotong. Dia ditemukan saat badai, dan tidak hanya itu, kata salah satu investigator yang menangani kasusnya. Amber juga ditemukan di air yang mengalir, jadi sangat sulit untuk menemukan bukti-buktinya. Lalu hadiah untuk informasi apapun mengenai pembunuhnya sebesar $10.000. Nah, setelah kejadian Amber ini, ada yang namanya Amber Alert. Idenya ini dari seorang ibu bernama Diana Simone. Setelah kejadian Amber, dia segera mengontak salah satu stasiun radio. Dia mempertanyakan soal National Weather Service yang memberi peringatan cuaca dengan cara memotong siaran radio atau televisi. Kenapa gitu? Nggak melakukan hal yang sama untuk anak-anak yang diculik. Mungkin kalau orang-orang tahu Amber telah diculik dan tahu deskripsi penculiknya, Amber masih bisa diselamatkan sebelum dia dibunuh. Akhirnya, Amber Alert pun resmi menjadi sistem peringatan untuk anak-anak yang diculik. Lalu menurut website Amber Alert Program, per November 2017, sistem tersebut telah mengembalikan sekitar 897 anak yang terculik. Nah, gimana menurut kalian tentang dua kasus yang aku bahas ini? Sayangnya nggak banyak bukti untuk mencari tahu tentang pembunuhnya gitu. Mungkin aja pembunuhnya udah dipenjara tetapi nggak dikonekin ke kasus ini kan. Kita nggak ada yang tahu gitu. Menurutku dua kasus ini lebih tepatnya membuat orang tua di luar sana lebih khawatir, lebih waspada terhadap anak-anaknya. Dan untuk Amber Alert, menurutku sistem ini sangat bagus sih, karena bisa mengurangi banyak sekali kasus penculikan di luar sana, dan bisa mencegahnya juga. Oke, sampai sini saja untuk video kali ini. Kalau ada kritik dan saran silahkan komen di bawah. Sampai jumpa kembali di investigation selanjutnya. Bye-bye.